Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Ilmu Jiwa Umum akan mempresentasikan materi makalah kita yang berjudul yaitu Belajar dan Teori-Teori Ilmu Kejiwaan. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi Ansari sebagai moderator dan adapun rekan-rekan kelompok saya yaitu Dini Anggreni dan Salim Maula Ardan yang akan membacakan materi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dini Anggreni untuk membacakan materi pertama. Dengan ini, dipersilakan. Baik, pendahuluan hakikat dalam belajar dan dalam psikologi. Psikologi atau ilmu kejiwaan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut René Descartes, ilmu jiwa adalah ilmu tentang kesadaran. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tingkat laku yang dimaksud harus relatif permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup lama. Ilmu jiwa belajar bertujuan memahami karakter pendidik dan yang dididik. Nah, definisi belajar dalam ilmu kejiwaan. Pertama, ada psikologi atau ilmu kejiwaan. Secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, gejalanya, prosesnya, dan latar belakangnya. Yang kedua adalah perbedaan jiwa dan nyawa. Nyawa adalah daya jasmania atau organic behavior. Jiwa adalah daya hidup rohania yang abstrak. Penggerakan perbuatan pribadi atau personal behavior sebagai hasil proses belajar. Yang ketiga adalah belajar sebagai proses. Belajar adalah kegiatan berproses yang fundamental. Keberhasilan pendidikan yang sangat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa. Baik, ada 3 pilar teori belajar utama. 3 teori utama dalam ilmu kejiwaan menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan mengubah perilaku. Pertama, ada behavioristik, fokus pada perilaku yang dapat diamati atau stimulus dan respon. Yang kedua adalah kognitif, fokus pada perilaku atau proses internal otak, memori, pikiran, dan strategi. Yang ketiga adalah konstruktivitik, manusia aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Nah, di sini ada behavioristik, stimulus, respon, dan konsekuensi. Behavioristik dalam kejiwaan. Teori ini sering digunakan untuk memahami perilaku dan motivasi manusia melalui perulangan dan penguatan. Contohnya, anjing belajar mendorf karena dapat makanan setelah mendengar bel. Jika mendapatkan rewind, perilaku cenderung diulang. Jika mendapatkan punishment, perilaku cenderung dihindari. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan kepada rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Penguatan dan hukuman membentuk perilaku. Penguatan dan hukuman adalah dasar dalam pengkondisian operasi untuk membentuk perilaku. Penguatan positif menambahkan stimulus yang diinginkan, misalnya pujian atau hadiah untuk meningkatkan perilaku. Penguatan negatif menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan, misalnya berhenti mengomel untuk meningkatkan perilaku. Hukum positif memberikan stimulus yang tidak menyenangkan, misalnya tugas tambahan untuk mengurangi perilaku. Hukuman negatif menghapus stimulus yang diinginkan, misalnya pencabutan hak istimewa untuk mengurangi perilaku.
Aplikasi teori belajar dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip teori belajar berperan penting dalam membentuk perubahan dan pemeliharaan perilaku manusia. 1. Pembinaan kebiasaan positif menggunakan penguatan positif untuk mendorong kebiasaan sehat seperti olahraga rutin. 2. Terapi psikologis mengubah perilaku maladaptif melalui pengulangan pengalaman positif, misalnya paparan terhadap untuk mengatasi fobia. 3. Pengembangan karakter. Teori belajar sosial. Individu belajar melalui observasi dan meniru perilaku model atau panutan. 4. Pencegahan perilaku menyimpang. Penerapan sanksi atau hukuman untuk mengurangi frekuensi perilaku tidak diinginkan, meningkatkan kesadaran diri. Mengidentifikasi kesulitan belajar, faktor internal. Kesulitan belajar seringkali berakar pada faktor psikologis dan kognitif internal individu. Gangguan emosi dan mood. Depresi atau ansietas. Menyebabkan kurangnya semangat, sulit fokus, dan gampang patah semangat saat belajar. Gangguan perhatian, ADHD atau masalah konsentrasi membuat seseorang mudah teralihkan, menghambat penyerapan materi. Kesulitan memori, masalah dalam mengingat dan mengingat kembali informasi dalam menghambat seluruh proses belajar. Motivasi rendah, kurangnya ketertarikan terhadap materi pelajaran menyebabkan hasil belajar yang tidak optimal. Mengidentifikasi kesulitan belajar, faktor eksternal dan fisik. Dukungan sosial kurang. Lingkungan keluarga, teman, atau guru yang tidak mendukung menghambat proses belajar. Tekanan eksternal, stres dari lingkungan atau keluarga mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar. Akses pendidikan terbatas. Kekurangan fasilitas, buku, atau guru berkualitas menjadi kendala utama. Kondisi fisik, gangguan kesehatan, kelelahan, atau kurang istirahat mempengaruhi kemampuan belajar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh rekan kelompok saya pada presentasi kali ini, yaitu belajar dalam ilmu kejiwaan adalah proses kompleks yang melibatkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor, dipengaruhi oleh berbagai teori dan faktor. Proses yang kognitif itu
memproses, mengingat, dan menerapkan informasi. Identifikasi kesulitan penting untuk mencari solusi yang tepat dan efektif. Interaksi lingkungan, pengalaman dan interaksi sosial membentuk pengetahuan, penguatan perilaku, penguatan dan hukuman memotivasi atau mengendalikan tindakan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi pada presentasi kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.